Isu tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dan wacana pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memicu spekulasi tentang adanya agenda besar politik di baliknya. Dalam konteks aspek hukum, tuduhan ijazah palsu Jokowi telah menyerahkan ijazah asli dan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Laporan hukum tidak menyasar individu, melainkan peristiwa pencemaran nama baik. Proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah palsu. Belum lagi Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemaksulan ke DPR dan MPR dengan alasan pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan dugaan pelanggaran hukum dalam pencalonan Gibran. Pemaksulan menurut pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 memerlukan proses dan tahapan yang panjang, yakni usulan dari DPR ke MK untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian balik lagi dalam rapat paripurna DPR jika terbukti ada pelanggaran. Maka selanjutnya meneruskan usulan pemberhentian ke MPR. Namun, hingga saat ini DPR belum memproses surat tersebut secara resmi. Pada sisi atau aspek yang lain, tetapi masih saling terkait adalah adanya dugaan agenda besar politik, di mana Jokowi menyebut ada orang besar yang membackup isu ini meski tidak menyebut nama. Relawan seperti Sylvester Matutina menduga ada mantan petinggi negara di balik tuduhan ini dan menyebut Roy Suryo hanya pion. Desas-desus menyebut Partai Biru sebagai dalang, namun belum ada bukti konkret. Motif politik yang mungkin terjadi adalah dugaan delegitimasi untuk menurunkan reputasi Jokowi dan Gibran pasca Pilpres 2024. Friksi internal diduga kuat adanya pihak yang ingin memisahkan Prabowo Gibran sebagai pasangan pemimpin. Pengamat menilai ini bukan soal konstitusi, tetapi soal ambisi kekuasaan untuk mengganti kepemimpinan dengan figur lain. Isu ini menurut pendapat hukum saya adalah bukan sekedar polemik hukum, melainkan bagian dari dinamika politik nasional yang kompleks. Tuduhan ijazah palsu dan pemaksulan Gibran tampaknya digunakan sebagai instrumen untuk mendelegitimasi kekuasaan, menciptakan tekanan politik, dan membuka ruang manuver bagi kelompok tertentu. Namun, tanpa bukti hukum yang kuat, semua masih berada dalam ranah spekulasi dan opini politik. Ketika instrumen hukum dijadikan sarana politik untuk menyingkirkan lawan tanpa dasar yang kuat, maka bangsa ini sedang berada di ambang krisis etika dan konstitusional. Disinilah publik dituntut untuk tidak hanya kritis secara hukum, tetapi juga bijak secara moral. Salam keadilan, Advokat Darius Leka, SH, MH.